bersama. Baiklah, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu serah terima pelayanan dari GEPS Sultra Jemaat Mahanaim Hombes kepada Gereja Teraja Jemaat Sion Makale, kepada Bapak Ibu Pendeta yang akan menyerahkan dan yang akan menerima dengan penuh kasih, disilahkan. Yang ketiga adalah ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Majelis Gereja. Dengan penuh kasih, disilahkan. Shalom. Marilah kita tenang dan kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan "Mampirlah dengar doaku". Kita berdiri. Mengenai tentang realitas hidup manusia dari Mazmur 119 ayat 49 sampai 59.
Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang jauh yang dari dahulu kala. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik. Ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh. Bahwa Allah tegaknya kita tegak. Bagi aku ialah Tuhan, aku telah berjanji. Untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Amin. Kekuatan serta perlindungan. Dipersilakan persembahan pujian dari saudara dengan kemenangan dengan judul Indah Rencana Tuhan. Permainannya Dodi. Terus sama pun bawa ini nah. Ada Om. Woi. Kasih. Ini kok tujuan dia lah. Ibu kira atau tidak tahu. Tidak boleh ada boleh mulai sekarang. Kasih begini saja. Saya kata sekarang. Sampai dia harus begini. Dan begini. Woi, tak mana kalian akan di. Hai Kadi.
Hai Kadi ganteng. Iya. Iya. Adik. Oma lagi, Oma. Kadi. Oh, Oma. Semua. Halo Kadi. Sana lagi. Iya. Belum. Tigo. Pura iku ke. Sana lah mau ikut tuh. Nyanyi di atas. Tanda apa ini ya sudah. Mati ke jalan.
Dimuliakan Tuhan melalui puji-pujian dari keluarga. Kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bacaan harian Gereja Toraja hari ini, Yohanes pasal 8, ayat 31 sampai dengan ayat 30 sampai ayat 36 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Dengan setulus hati ya Tuhan, kami mengharapkan pemeliharaanmu, kekuatan darimu, penghiburan darimu atas seluruh hidup yang Tuhan perkenankan. Dalam sukacita, terlebih dalam dukacita, Tuhanlah yang kami andalkan. Sekiranya ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan menjalani apapun adanya. Demikian ya Tuhan, bersama dengan segenap keluarga di sini, dalam dukacita yang dialami. Saja. Maka demikianlah ya Tuhan, di siang hari ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh meyakini dengan iman, firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi kami dalam menjalani hidup ini apapun adanya. Kiranya dalam kuasa Roh Kudus kami boleh memahami firman-Mu dan kami dikuatkan serta dihiburkan oleh-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman ini. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31, ayat 30 sampai dengan ayat 36. Firman Tuhan saya baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul khotbah, tetap di dalam firman-Nya. Tentu pujian, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, pemilik hidup dan kematian kita, bahwa oleh kasih karunia-Nya lah memimpin segenap keluarga beserta rombongan yang mengantar jenazah boleh tiba di sini dengan selamat, dan kita sambut dalam sukacita bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan penolong dan pengasih dalam seluruh hidup kita. Firman adalah pengajaran, petunjuk, aturan tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Pengakuan Gereja Toraja Papua pun mengungkapkan itu. Firman adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kita bisa bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 1. Dan Alkitab sebagai kitab suci kita berisi tentang firman Allah, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, yang darinya semua orang dapat membaca dan melihat karya terbesar Allah dalam seluruh kehidupan manusia. Jika kita merujuk pada Mazmur pasal 119 ayat 105,
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman tentu menuntun dan mengajak kita bahwa dalam sukacita, dalam duka cita, firman Tuhan itu adalah pelita. Bahwa dalam sukacita apapun yang kita alami, bersyukur di dalam Tuhan, dan dalam duka cita juga bersyukur dalam Tuhan, bahwa Ialah tempat perlindungan, harapan, dan sumber kekuatan. Saya memulai di ayat 31 bacaan ini. Di situ dikatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar murid-Ku. Sambung ayat 2, ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini sangat penting. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman Tuhan artinya mendengar, membaca, setia, dan menghidupi. Bukan membaca sebentar, lalu ditinggalkan. Atau membaca hari ini cukup sekali, besok tidak lagi, dan kemudian seterusnya tidak lagi. Jadi tetap tinggal di dalam firman Tuhan, membaca dan menghidupi, dan mengandalkan kuasa Tuhan di dalamnya. Bahwa di dalam firman Tuhan itulah sumber kita mendapatkan kekuatan. Karena dengan firman Tuhan kita memahami karya Allah dalam seluruh hidup manusia. Dan karya Allah yang terbesar dalam hidup manusia adalah pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan semua orang. Walaupun memang kita tahu tidak semua orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Tetapi dari firman yang kita baca dan dengar ini, kita tahu bahwa ternyata kelanjutan kalimatnya ada di sana. Tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan benar-benar murid. Jadi orang yang tetap tinggal dalam firman Tuhan benar menjadi murid Kristus. Jadi misalnya kita adalah orang Kristen atau orang yang percaya, tetapi kita tidak tetap tinggal di dalam firman-Nya, maka kita pun adalah bukan muridnya. Maka mesti tetap tinggal dalam firman-Nya, setia kepadanya, menghidupi firman-Nya, meyakini kuasa dan kasih-Nya melalui firman yang disampaikan. Kelanjutan seterusnya dikatakan di sini bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran. Maka pertanyaan pentingnya di sana adalah kebenaran apakah yang dimaksudkan? Apakah hanya sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2? Atau kebenaran apa yang dimaksudkan? Maka kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran tentang siapa dan bagaimana Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan orang yang percaya kepadanya. Kebenaran yang menyangkut keselamatan semua orang. Bahwa kebenaran itu terjadi bukan hanya kini dan di sini, tapi di sana, sebagaimana janji Tuhan atas kehidupan dan kematian orang yang percaya kepadanya. Bahwa janji itu bukan hanya berlaku kini dan di sini, tapi dalam seluruh kehidupan dan kematian orang yang percaya kepadanya. Dan ini menjadi kekuatan bagi semua orang yang percaya kepadanya, bahwa memang di dalam Kristus kehidupan dan kematian tidak perlu khawatir untuk menjalaninya. Dan di dalam Tuhan kita dimampukan menjalani apapun yang terjadi. Apakah hari ini angin sepoi-sepoi yang datang, ataukah hari ini angin kencang, ataukah hari ini adalah angin topan yang datang. Apapun jenis angin, kita sudah punya kemampuan menjalani. Yang mengatakan bahwa dia adalah orang dunia, yang mengatakan bahwa dia bukan dari dunia. Banyak hal yang sudah dikatakan sebelum bacaan ini, dan jelas dikatakan bahwa semua itu menuju pada dirinya sendiri. Yesus mengungkapkan tentang identitasnya. Yesus mengungkapkan siapa dirinya.
Sangat TV. Uyong kadi. Tapi sebenarnya lebih Jangan kau tahu. Sangatlah Ganting. Apa tahu kadi? Doan nanti kamu pakai apa? Pirum dekat dia. di dalam bacaan ini. Yang Kadi. dia adalah terang dunia, yang mengungkapkan siapa adalah Tuhan dunia. Maka jika dia ada mengungkapkannya di dunia, maka kita punya membaca dan mendengarkan. Dia harapan kepadanya dalam seluruh perjalanan hidup ini, terlebih dalam dua tiga seperti yang kita alami pada saat ini, bahwa dalam perjalanan hidup ini, dialah sumber pengharapan, dialah sumber kekuatan. Terang dunia yang menceritakan bahwa keselamatan bukan hanya mencari ketika kita hidup dan berada seperti saat ini, perjumpaan satu dengan yang lain, kita berbicara satu dengan yang lain, tetapi lebih kepada itu tentang sesuatu di sana yang kita semua yang hadir di sini belum memiliki pengalaman di sana, yaitu kematian. Tetapi di dalam Tuhan yang menjadi kekuatan kita, memampukan dan membuat kita tidak takut, tidak khawatir menjalani dan menghadapi semua itu. Namun memang kita akan hari-hari biasa, kadang-kadang dalam tanda petik lupa lagi. Sehingga kemarin ketika sudah mengaku dosa, kembali lagi. Nah, baru ketika ada lagi suasana-suasana seperti ini, baru sadar lagi. Tetapi kita diingatkan dengan firman ini, tetap tinggal di dalam firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, menghidupinya, bahwa memang di dalam Kristus ada pengampunan, di dalam Kristus ada kasih, dan di dalam Kristus Ia menyediakan tempat untuk semua orang yang percaya kepadanya dalam kehidupan juga dalam kematian. Itu kan yang dikatakan, aku menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku, banyak sekali tempat. Nah, kalau kita naik bis kan hanya terbatas sekian orang saja. Tetapi di rumah Bapa, saya dan kita semua ada di sana. Bukankah saya dan kita semua akan menuju ke sana? Hari ini kita sedang melaksanakan ibadah penghiburan bersama dengan keluarga, dengan hormat saya sebut keluarga almarhum Christian Embong Bulan, dalam keluarga akrab dipanggil Bapak Risma. Hari ini kita sedang melaksanakan ibadah penghiburan bersama dengan keluarga almarhum. Di peti ini ada almarhum, tapi sebenarnya dalam banyak hal, dalam sebuah kesadaran, kita mesti menyadari dan yang mati atau dia adalah Tuhan, sekalipun orang itu sudah mati, ia akan tetap mengalami kehidupan. Tentu kehidupan seperti ini bukan itu yang dimaksud, tapi kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan jaminannya itu sudah jelas sekali. Manapun kan ditanya, sudah ada penjaminnya. Apakah yang aku takutkan? Apa yang kita takutkan lagi? Tentu tidak ada. Maka PR kita semua adalah menjadi muridnya. Maka untuk menjadi murid, bagaimana caranya? Misalnya saya pergi mendaftar ke satu sekolah. Saya bisa disebut sebagai murid di sekolah itu jika saya tetap belajar di sekolah itu, bersekolah di sekolah itu. Katakanlah misalnya, saya mendaftar di SD 1 Makale, di samping kampus UKI Toraja. Saya setia sekolah di situ. Tapi jika misalnya Senin saya di SD 1, Selasa di SD 2, Rabu di SD Botang, Kamis di SD Rumbe, Jumat di SD Kalumpang, dan seterusnya, apakah saya disebut sebagai murid dan siswa di sekolah itu? Pasti orang-orang akan bertanya, di mana benarkah orang ini sekolah? Kok hari ini di sana, hari ini di sini? Lain lagi soalnya jika misalnya tahun ini saya di SD 1 atau 2 tahun depan saya di SD yang lain. Karena saya pindah, oleh karena ada sesuatu mungkin saya tinggal kelas. Tapi kemudian setiap hari saya pindah-pindah sekolah, itu dipertanyakan. Maka demikianlah di dalam Tuhan. Jika kita tidak tetap tinggal di dalamnya,
Maka kemudian dipertanyakan, apakah saya benar adalah muridnya ataukah bukan? Maka untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya dan disebut sebagai benar-benar muridnya, maka harus menyelam dengan firman-Nya dan menghidupi firman-Nya, yakin dengan apapun yang dikatakan melalui kitab suci kita ini. Meyakini kuasa, meyakini kebenaran di dalam Kristus. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini akhir dari ayat 32 dikatakan. Memerdekakan tentu bukan hanya sekedar merdeka. Seperti Indonesia yang sudah 79 tahun merdeka. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah berkhotbah, saya bilang 75. Baru kemudian ada yang menyampaikan 79 Bu Pendeta. Saya bilang gampang, 75 tambah 4 jadi 79. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita terbebas dari penjajah, bukan sekedar itu, tapi merdeka di dalam Kristus, hidup kekal menjadi bagian orang yang percaya kepadanya. Jadi 2 kali kemerdekaan, merdeka sebagai bangsa Indonesia, merdeka di dalam Yesus Kristus. Maka kemerdekaan apa yang kita mau? Apakah sekali merdeka atau 2 kali merdeka di dalam Yesus Kristus? Tentu kemerdekaan yang dimaksud dalam Kristus bukan hanya sekali lagi, bukan hanya kini dan di sini. Perjumpaan kita saling menyapa, selamat pagi, selamat siang, shalom, alehem. Bukan hanya sekedar, tapi lebih kepada itu, bahwa bebas daripada apa yang disebut tentang dosa. Nah, bacaan ini kan mengungkapkan tentang dosa. Orang yang hidup di dalam hamba dosa. Ya, hamba dosa. Hamba dosa membawa kita pada kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Roma pasal 6 ayat 23 kan, upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Tetapi, ada tetapinya. Kalau kita hidup di dalam Kristus, tetap tinggal dalam firman-Nya, dan kita menjadi murid-Nya, kita akan dibenarkan oleh Yesus Kristus dan merdeka di dalam Kristus. Merdeka dari dosa, merdeka dari maut, merdeka dari kematian. Memang seperti yang dialami almarhum, kita akan mengalami ke sana. Tetapi lagi. Kemerdekaan di dalam Kristus membawa jaminan pada kehidupan yang ada di sana itu. Kehidupan yang di sana itu adalah kehidupan bersama dengan Kristus yang sudah mengalahkan maut, yaitu kebangkitan. Maka orang-orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan seperti Kristus yang mengalami kebangkitan. Segenap keluarga besar yang berduka, segenap jemaat kekasih Tuhan, melalui renungan ini berpengharapan pada Tuhan. Mari kita terus tetap tinggal di dalam firman-Nya, tetap hidup di dalam firman-Nya, supaya kita menjadi bagian dari apa yang disebut merdeka dalam seluruh hidup dan kematian kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Dalam saat teduh akan diberikan kesempatan pada keluarga besar menyampaikan pujian tiap langkahku. Diberikan kesempatan.
pujiannya, Tuhan Yesus dimuliakan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 31. Berilah kepada